Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku, ibu-ibu muda, kaum muslimin dan muslimat yang telah menjawab salam. Mudah-mudahan negeri kita ini diselamatkan oleh Allah dan kita diberi rahmat dan juga dilengkapi dengan berkah. Itulah isi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3: selamat, rahmat, berkah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangan. Baik apa-apa yang tumbuh di muka bumi maupun yang ada di dalam diri mereka, maupun sesuatu yang tidak mereka ketahui. Al-Quran surat Yasin ayat 36. Yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Yakin, ya, Kecamatan Kotopari. Tadi semuanya Gadang Diate, Kecamatan Kotopari, Gadang Diate, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak minta pisah lah, nah, tidak sama jo Papua, dah. Tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dan kita muliakan Bapak Wali Negari, Bapak Wali Jorong, seluruh bapak-bapak pimpinan organisasi masyarakat, baik pegawai adat maupun pegawai sara. Pegawai sara terutama ketua ulama, yang kedua Bapak Kantor Urusan Agama atau KUA, kemudian
basa ampe balai, niniak mama, dahan nan rampak, daun nan rimbun, urek nan cakam, pucuk nan boleh. Nan babuah labe, babuah ranum, untuk dimakan de anak kemenakan. Kemudian para alim ulama, ayat janih tapian suci, tahu dihalal dengan haram, saratos sah dengan bata. Basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua. Kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Semoga niniak mama, pegawai adat, pegawai sara, alim ulama, kita doakan semuanya sehat walafiat. Kemudian ibu-ibu, ketua, anggota majelis taklim yang hadir sekecamatan Koto Pari Gadang Diateh yang telah berkumpul di Masjid Nurul Yakin pada malam ini. Kesemuanya ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu istri polisi yang masih dinas, itu dinamakan ibu-ibu bayangkari. Kalau ibu-ibu yang bergabung dengan organisasi Islam Muhammadiyah, itu disebut Asiyah. Kemudian kalau ada ibu-ibu basarawa lepis, babaju kaus, sampi, kemudian selendang balilian dilie, rambut bacat serupa bulu simpai merah, itu cara sarawatu cabiak dilutui, membawa buku jo pena, atau ibu-ibu kepala julo-julo. Tapi secara keseluruhan di Minangkabau kita sabui bundo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang, Sumara anjuang paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo. Kok lapa tampai minta nasi, ko awih tampai minta air. Mudah-mudahan bundo kanduang juga sehat walafiat. Amin. Kemudian anak kemenakan kami, nan badarah setempuk pinang, tinggi tabau di dagiang, tabau di rueh, gadang tabau di dagiang. Ati gadang barabu kambang diambuh gambuang di sok kampi. Semoga anak-anak muda kami menjadi paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pembangki batang tarandam papuih malu di kaniang. Kami doakan anak-anak muda kami berakhlak mulia. Amin. Kemudian anak-anak gadis kami, kutiko kalian kalayana, kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapih ke langit 7 tingkik, tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang biang latabut, pinta boleh kandak balaku, ananda laye ke dunia kau. Masuk ketek kami aja mandi, lagak gadang dia aja makan. Dibalikan subang jogalang, sarato maniak ganto balampi. Dari ketek kini lagadang, kini menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi. Guno sam kandih kami ladangkan, kaganti baladang lado. Guno nak gadis kami gadangkan, kapambimbiang amak kok tuo. Mudah-mudahan ananda kami remaja putri selalu bersemangat belajar, tetap menjadi orang yang takwa, berakhlak baik, dan jangan tinggalkan salat.
anak-anak gadis kami, kalau lah ada orang melamar, itu jan dijual mahal. Sayur, kalau alun layu, banyak orang suka membeli. Tapi kalau lah kandai paneh, lah layunya ndak laku sayur tu leh. Kenapa saya bacakan ayat? Untuk dasar kajian kita malam ini, iaitunya surat Yasin ayat 36. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap ada musibah, termasuk lampu mati, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kini lah duit balik. Alhamdulillah. Ikolah lampu asli nani duit atau masih genset. Jadi datang utat ko kemari jauh-jauh lampu lo baulah. Tapi ambo nan takui tadi kok jamaah ko baulah. Ya kan? De hari hujan nyo nak datang. Atau ke mengecek jo tonggak zambo. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu muda yang tergabung di dalam majelis taklim ini, datang semuanya. Mudah-mudahan Allah memasukkan semuanya ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam surah Yasin tadi Allah berfirman, memulai dengan subhanalladzi. Artinya maha suci. Kenapa Allah memuji dirinya? Karena yang diciptakannya semuanya berpasangan. Pertama, dan sesuai jo malam kini. Tadi saja ambo tibo lampu ndak mati. Idui. Pasangannya mati. Ambo barangke tadi di padang hari hujan. Tibo siko hari paneh. Siko hujan di sinan paneh. Jadi pasangan paneh hujan. Makanya kita tidak perlu mau pe. Ya kan? Kemudian pasangan kanyang lapar. Tadi sebelum dibawa ambo ke sungai Kalu tu lapar. Ya kan? Setelah balik di sungai Kalu kanyang. Jadi kalau kita tandai Pak, kalau amuh Pak, segalanya berpasangan diciptakan Allah di dunia ini. Susah dan bahagia, sakit dan sehat. Laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan berpasangan, namun Allah mengatur dengan pernikahan. Kalau pernikahan ini bagaimana caranya? Kalau kita di Minangkabau, ada namanya rasuk air kapal matang. Ada namanya rasuk minyak ke kuali. Jadi itu didahului dengan ada pertemuan-pertemuan antara yang akan dijodohkan. Ibu-ibu mengatur. Kue ke kue sudah mengaji biko. Kalau makan di rumah tadi. Lai. Baik kue tu. Kalau nak kanyang nak parui takkan tu adanya. Biasalah kue itu dulu. Kita dengar yo. Lebih-lebih anak-anak ambo nang gadis nan bujang. Ambo liye kini di mana negari banyak orang kota lek menikah. Tapi nyo bazina. Ada orang talak menikah bazina indah, tapi cinta sejenis. Ya kan? Laki-laki jatuh cinta ke laki-laki. Padusi jatuh cinta ke padusi. Cie namanya homo, cie namanya lesbian. Itulah yang menyebabkan Allah murka.
seluruh Sumatera Barat dihantam ujian Allah beberapa hari yang lalu. Ya apa tak? Ikut. Jadi kini di Indonesia, untung saja di DPR RI itu masih banyak orang Islam. Kalau tidak, Pak, lah disahkan LGBT ke Pak. Kalau lah boleh itu disahkan DPR, tidak bisa awak melarang le Pak. Orang sodomi, orang LGBT, ya kan, cinta sejenis, tidak dapat kita larang lagi. Kalau sudah disahkan oleh DPR. Maka kita tindak lanjuti ayat Allah yang terdapat di dalam surat Yasin tadi, ananda yang laki-laki dan perempuan, ya kan? Kalau sudah berumur 25 tahun, itulah tamat kuliah, kok kuliah. Tapi nanti kuliah, tamat SMA balaki lagi. Yang paling substansial apa? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah ambo. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak dari golongan aku. Saya banyak melihat sekarang perempuan yang tidak mau menikah itu sudah sampai umurnya 53-54 tahun, tapi masih perawan. Jadi apa sebabnya? Mereka itu punya pekerjaan yang baik, gaji yang lumayan. Untuk ambo menikah, gaji ambo bisa pembuat rumah, gaji ambo bisa untuk membeli oto, gaji ambo bisa untuk raun-raun, gaji ambo bisa membeli yang kalama dimakan. Nah, bukan itu alasannya sunnah Nabi tadi. Laki-laki ya pasangannya padusi pasangannya laki-laki. Jadi tidak ada istilah laki-laki menikah sama laki-laki. Itu lebih besar dosanya daripada berzina dengan perempuan. Jadi kalau ragu memilih jodoh tu di antara dua Bapak Ustaz, ya kan? Salat istikharah. Salat menentukan pilihan. Lah 3 kali istikharah Pak Ustaz. Tapi hati kane keduanya. Nikahi keduanya. Itu cara. Kalau inyo amu pula. Nanjaleh jangan ditunda-tunda. Kini ada orang lah umur 40 alunnya nikah. Umur 45 nikah. Alun tamai anak SD le awak lah pensiun. Ya kan? Nah. Kemudian alun di SMP le awak sakit-sakit. Inyo masuk SMA awak mati. Kemudian bini dapat muda dulu. Awak mati sampai idahnya sampai bulan 10 hari nyo nikah jo pacar lamonyo. Awak itu sedalam kubur. Lah, jadi paling lambe nak kalau lah bakarajo umur 25. Umur 25 itulah Rasulullah menikah dulu. Ya kan? Kalau ditunggu sadonyo yang rugi kita. Jadi anak-anak mbok nampadosi dapat jodoh segera menikah. Kita aman. Ya kan? Apa yang kita lakukan tidak ada orang akan mencurigai atau menikah itu. Jadi pasangan manusia itu bedanya jo ayam. Kalau ayam boleh kawin se tidak melalui nikah. Tanyalah jo Pak Kua nama nampak Kua gini. Nah, aku tu. Ada ayam melapor ke nikah. Tidak ada. Lapangan lama 50 tahun lah. Tak ada.
Kalau kita dek manusia, ya berakal, beragama, harus menurut aturan agama. Untuk apa bagi Allah itu? Supaya jaleh nasab awak, jaleh keturunan awak. Siapa konyo, siapa bapaknya, di ma pinang karambienyo, ya kan? Di ma semua tempat mandinya, di ma lasuang ayam gadangnya, keturunan siainya. Nah, itu jaleh. Ya kan? Kalau binatang-binatang tak jaleh. Ibu-ibu besok kalau ada melihara jawi di rumah, ya kan? Atau memelihara anjing, ya kan? Nampak anjing matino tu beranak, babisik se ke telingonya. Anak kau nanam miku kau siapa nya kau? Tanya kan anjing tu. Kira-kira kalau inyo menjawab bisa jo baso awak, agil kira. Ndak jaleh dia bodoh kak. Bab itu banyak laki yang boje. Banyak anjing jantan laki yang boje. Acu itulah kehidupan anjing. Manusia diatur sebaik-baiknya oleh Allah melalui pernikahan. Jadi bisa saja orang berprasangka, ya kan? Kalau nak mau nikah, aku suka sodomi. Konon penusi, aku suka lesbian. Jadi amannya kita. Dan kita termasuk umat Nabi, laki-laki dan perempuan harus menikah. Caro-caronya begitu. Nah, para jemaah, kemudian syarat-syarat awak menikah itu tungkahul mar'atu li arba'in. Biasanya orang menikah itu karena 4 perkara. Yang pertama itu apa dikatakan Nabi? Li jamaliha, kecantikannya. Kalau tiba di laki-laki, kegantengannya. Tapi tadi sudah saya dahului. Ambo mencari orang lain apa menikah kau, ya kan? Ya sajodohnya dia Allah pak. Sajodoh. Calilah orang berjalan laki bini pak. Sajodoh dia Allah. Tak kabarana bedanya. Allah itu sudah mencarikan dengan kehendaknya. Kalau cantik yang kita andalkan atau ganteng, sebelum kita masuk surga, di dunia ini akan berubah. Ambo ada koleksi foto ambo sekali 5 tahun, Pak. Sekali 5 tahun ambo foto. Foto biasa untuk karatu penduduk tu. Apa beda-beda bentuk 5 tahun. Kapan wajah kita tidak berubah-ubah? Kalau kita masuk surga nanti. Di dunia ini wajah kita akan berubah dimakan usia. Kalau yang kita andalkan laki-laki ini perempuan cantik, cantik itu akan berubah. Setelah kerap kali melahirkan, acuk padusi laki-laki ko bertambah gapuk badannya setelah lama menikah. Kutiko jolong nikah Jawa, badannya rampiang. Lah 5 balik tahun Jawa, ala bantu dorom. Semua gadang seketih ke bawah. Ya kan? Kalau kita cari yang cantik lagi, jadilah kita petualang cinta. Namanya cinta bajak laut. Ba'a cinta bajak laut tu Pak Ustaz, di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Apa yang akan terjadi? Kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan rumah tangga. Kenapa? Tidak ada nanelok sedawak cik. Hanya mencicipi kecantikan sebentar. Sudah cantik itu memudar, cinta berubah. Jangan. Karena cantik dan ganteng akan berubah dimakan masa. Dan kemudian cantik dan ganteng itu menurut mata yang memandang. Ya apa enggak? Ambo kalau ibu tanya gini, kalau walaupun bini ambo lah mati,
Kutiko ibu sudah nikah jo Pak Ustad, sampai nyo meninggal, sia nampal yang rancak de Pak Ustad. Istri ambo, itu jawabnya. Kalau ndak cantik menurut saya, laikan sampai anak 5. Ya kan? Apa kalau ditanya orang itu lo jawabnya, sia nampal yang rancak Pak, bini dennya. Kalau nampak lo bini orang, awak narancak dari bini awak, tu ndak kesetia awak lah tu. Ibu-ibu kalau ditanya, siapa paling ganteng bu? Laki den. Tu jawabnya, dia laki orang. Suami saya yang paling gagah. Ndak akan berubah cinta saya. Walaupun uangnya ndak banyak, akan saya bisikkan ke telinganya. Walaupun pagi makan sore tiada, baju satu kering di badan, saya akan setia kepadamu kekanda. Itulah wanita terpuji. Nah, itu syarat. Jan kita maambil rancak jo ganteng saja. Ndak kesetia awak sampai mati dah. Yang kedua, 5 liha. Ya kan? Biasanya orang menikah itu karena harta. Acok ditanya orang tu Pak Siano, yo ke minantu? Iyo. Bima calon minantunya tu karajo. Di pabrik sawit di Sangir. Ya kan? Dan kita harus punya pekerjaan ini untuk menikah. Kenapa? Setelah ijab kabul selesai, pulan. Iyo ya. Ambo nikahkan engkau dengan anak kandung perempuanku si Pulanah dengan maharnya 2 karuang padi. Ambo tarimo menikahi apa anak bapak si Pulanah dengan maharnya 2 karuang padi dibayar tunai. Saja itu tanggung jawab dunia akhirat dipikul oleh suami tadi. Ya kan? Jadi itulah yang disebut akad nikah. Jual beli, akad jual beli. Nikah, akad nikah. Jadi apa kalau membeli menjual Pak? Tidak ada istilah terima kasih. Kini lah banyak orang tidak tahu Pak. Sudah balik baju di toko tu lah dijual. Diorang terima kasih ya. Kalau nyuagi saya baju tu Pak tidak dibayar. Yo berterima kasih. Tapi bagaimana? Ambo bali baju koyo, awak nak menjual, ambo jual. Atau akad namanya. Jam berterima kasih. Tapi kalau dia agih orang, terima kasih. Tapi kalau membali awak tak terima kasih. Ambo bali yo ambo jual. Jadi akad nikah juga begitu. Tak ada tanggung jawab orang tuanya lagi. Secara syarak adalah dari yang laki-laki suaminya. Maka suami itu disebut kepala rumah tangga. Di Minang namanya junjuangan. Kalau nyojo istri itu kedudukannya. Si muncak mati terambau, kaladang membau ladiang, lukolah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamo awajo tabiang, sanda menyanda keduanya. Atau mangko istri awak tu dipilih oleh Allah dulu padusi nan pertamu diciptakan dari tulang rusuk nan kida. Kenapa istri kita itu partner atau pendamping hidup kita? Ya kan? Kalau padusi itu dulu dari tulang dado diciptakan Allah Pak, tidak dari tulang rusuk, hanya dahulu isi awak Pak. Ya. Kalau nyo dari tulang punggung itu sama jo budak di belakang. Allah mengatur istri kita itu dari tulang rusuk. Jadi dia yang memotivasi kita. Ya kan? Taboka penganannya. Jadi yang telah bersuami ya Anandaya, peliharalah rumah tangga itu sampai jadi kakek nenek.
Kalau meninggal dunia, itu urusan Allah. Tapi kalau cerai, itu dibuik-buik. Ya kan? Kalau masalah uang, itu takdir. Selama kita hidup, tetap akan tidak dicabut oleh Allah rezeki. Kapan rezeki itu tidak ada? Setelah kita meninggal. Jangan sabok bansai duit cerai suami istri. Ada gunanya awak kalau kekurangan narato, ada. Tidak payah dihisap di akhirat nanti. Kalau orang kayo-kayo berbelit-belit hisapnya tadi mabuk. Besok nanti dari mana datangnya piti hangwa. Kama di walanjoan. Lain tak sempilik karyang ketika piti banyak dulu. Banyak pertanyaan. Lain dari piti halal. Nah, jadi jangan disandarkan rumah tangga kepada harta. Harta memang perlu di rumah tangga. Tapi harta itu al-malu zillun zail. Harta itu sama jo bayang-bayang. Kalau matahari jolong tabi, bayang-bayang awak kama? Ke barat, panjang atau singkik? Panjang. Kalau hari setengah dua balik, bayang-bayang itulah pendek. Matahari di tengah kepala, bayang-bayang itu tidak tampak. Baik hari lah sore, bayang-bayang itu ke timur. Model itulah harta itu. Bisa ada, bisa indah. Bisa jatuh hasuk, bisa jatuh tapai. Bisa kaya mendadak, bisa bangkrut mendadak. Jadi ananda Bapak Ibu semua, jangan disandarkan rumah tangga kepada harta agar dia berbahagia. Yang ketiga, ya kan, orang menikah ini apa? Watak suaha izak tasaita. Ya kan? Manyadion sampai tinggal. Ini sudah berproses berapa tahun? Ambo sudah menikah ibu-ibu bapak. Tahun bara ambo nikah tahun 78 bulan April. Sampai 88 atum mengontrak rumah saya pak. Dan selama 10 tahun menikah itu ndak bisa maungguan pitih untuk pembeli tanah jo membuat rumah. Karena pitih selain dari makan jo minum untuk biaya anak sekolah. Faktornya apa? Anak dia gede Allah limo pangkai randah. Hari ko 30 hari, gaji tanggal 20 lebih. Ya kan? Itu bapak-bapak kehidupan dulu. Baka mengumpul pitih pembeli tanah. Jadi saya dapat rumah itu pak. Kriterianya oleh Semen Padang. Dan terakhir tu banyak anak. Anak bola hampir kali mulai. Buya dapat rumah. Apa caranya? Rumah tu melalui bank BTN. Dibayar dek Semen Padang DP-nya, awak mencicil lebihnya. Arago rumah tu 7 jutanya. Tapi 15 tahun lamanya gaji dipotong. Sesuai lo namanya rumah BTN tu, atau bangunan tidak normal. Karena rumah tu ketek-ketek kamarnya. Tapi semenjak itu saya sangat gembira sekali. Kenapa? Indak mengontrak lain. Alhamdulillah. Sudah tu pertolongan Allah. Gaji ko naik tarui pak. Pabrik bertambah, gaji naik. Pabrik bertambah, kesejahteraan bertambah. Akhirnya lah jalan rumah tu dipotong 6 tahun. Rasul membeli rokok sewak lepak. Potong rumah tu sekadang 7, gaji bertambah jo. Rasul indah ada gaji dipotong le. Kenapa bisa begitu? Karena ambojo ibu tu indah ada bercakap-cakap nan membawa carai baserengehan lai. Sebagian orang
Kalau batangka ko kandek pemberangnya jatuh carai sekali. Carai di rumah kau. Kalau jale tu, dah pulang-pulang. Abai ko mencalik jando ko bahias-hias lo balik. Nyo pakai bada afon. Bulu matonya nyo lagi sedo. Bibirnya si sirah tu nyo pakai surah sampi. Nyo mengelinyik-gelinyik berjalan tu. Ala itu se laki kon calik. Balik lah balik. Ya kan? Tak sampai lo kat 2 tahun lo cakap lo jatuh lo carai. Lara. 2. Ya kan? Dek parabonya jak carai saya jatuh. Bekolah di pelok lo balik. Tak lama lo do batangka jatuh lo carai. Lara. Lah 3 kali. Le boleh je balik. Kok nak tahu jo rancak lado, cubalah siang 3 kali. Kok nak tahu jo rancak dando, cuba caraian 3 kali. Kok nak ele apa dia kau sudah tentu. Jadi kalau dapat orang rumah awak tinggi suaranya kawak apa? Sabar saya. Tak dilawan. Ya kan? Tak dilawannya doh. Kalau kami Bapak Ustaz dapat suami nan gak tinggi emosinya, jangan dilawan. Apa kau kecil kawak kan kasar tu. Sadang mak awak saya nak bado bakau kawak tu. Apa kau je? Apa lah meninggal dah jangan udah sabui je. Badoso awak. Kok nak menjawab itu sejawabnya? Amak kau amak pai beralik baru dah kalam panjang. Beko ko ado pasan nuda wak sampaian. Pandi kau je. Ambo la PSD nyo daudala saja naja lambonya. Gilo kau je. Yo malang na udah dapat bini gilo tu waan. Jangan apa ang lo kenyo. Apa kau je? Apa ang lo je? Lah. Bah jadi. Ya kan? Ini antisipasi supaya jangan cerai. Kemudian kalau istri suami marah itu, payah bau duit. Bersuci, taruh ke kamar, mandi. Sudah tu dirian salat sunat. Ya Allah, tunjukilah suamiku ini ya Allah. Sebenarnya kok embo peturui nanti embo bisa lo ya Allah. Tapi taniayo anak-anak embo. Ya Allah, jadikanlah suami saya ini sabar. Jadi membina rumah tangga itu kalau sementara nikah, ya kan? Kok di kampung saya sama nikah, tinggal di PMI namanya. Di mana PMI itu Ustaz? Tak palang merah doh. Pondok Mertua Indah. Ala dapet je beko piti seketik-seketik baru buat rumah. Bu. Oh bu. Ambo bertanya cik, boleh? Pak. Bertanya ambo cik. Ayam jantan tiup hari kari rayo kena cok kena dabi. Ayam jantan tu Lai tahu pak sebabnya. Mengko didabi orang yang menentan kari kari rayo. Lai. Aku hendak biarlah dengan kecian. Ba mangko tio hari kari rayo orang kabaralik di sungai Kalu. Saya tadi ada juga ayam. Ya kan? Ayam jantan kau gilo babini siapa? Anaknya ndak donyo didik. Atung kau nyoda biar di orang hari kirayo tu. Kalau ibu-ibu lain memperhatian di kampung, ayam jantan kau kan yo gagah. Kukuaknya panjang balik tu. Jadi ayam jantan kau sabana santi yang merayu ayam betino pak. Pertamanya berkukuak tu. Ku.
kan? Anyo kambang kapak itu. Sayuk lebar, kapak lawe, ranggah tinggi, susuh panjang, kukuak baleng. Mandangai nyo mode itu tu ayam betino ko tak tipu. Apa itu lo sayuk ah. Kak. Anyo sampai nieknya. Atu lama-lama talu kan? Anyo ayam jantan ko pak, Yona santiang. Lawan dak ayam betino tu nyumpan nyo jaguang. Ko. Atu nyo greseh le. Apa talu lai sayang ayam jantan ko ke bini nyo ko. Lai tapi melaki maram. Kalau lah maram ayam betino pak, dia di Solok Selatan, dia di Sangir, dia di kampung awak kok, dia di kampung ambo, samo seperangainya. Kalau lah maram bininyo, jalan ke magiah balanjo, magiah jagung, magiah padi, nyo caliak sendak tu. Allah wa ibu atiza yang betino ko maram italuat. Badal la kurui hawa la bamo bulu la tangga laki ndak pulang. Ya kan? Baiko basobo la manate anak la warajalo nyo mangake basobo anak ko di perbatasan Kabupaten Solok Solok Selatan apa sobo suaminya tu sinan dah yo pulang lah udah dah lama na udah nak pulang caliak lah anak udah 20 hiku gagah iya kan anyo bae pantun rabab pasisi dayam jantan janta lado juo lado digoreng dikuali janta manjo juo dia udahlah babini cie lai iyo kurang ajar atau mengkonyo dabi ada orang tiap hari karira ada ndak di Koto Pari ko orang jantan nama itu perangainya kalau ada ubahlah perangai lah bekonyo dabi bekono Bu itu ayam jantan kini pindah curito ambo kapuyuah batino nah burung puyuah gadang badannya atau kete panjang ikuannya atau singke tigo jarinya atau ampe tigo jarinya pak tu mengko burung puyuah tu indak barani membuat sarang di atas kayu nyo dalam samak sembuat sarang karena jarinya ndak ada tampai enggok cik lai ya kan nyo mencakam baka mencakam jari tigonya ba mangko sampai cuy itu nasib badan anak puyuh atau Pak Ustaz inyo ndak dapat kasih sayang dari induknya kalau tiba di ayam tadi nan jantan nan baulah kalau tiba di puyuh nan batino baulah puyuh batino tu bu taluannya ganye kalau ndak 3 5 kalau ndak 5 7 kalau ndak 7 9 ya kan ala sudahnya batalue atunya tabang salam apa ala itu sepuyuh jantan ko mau nian talue kama labini dan tadi ari paujan talue ka diarami nyo hilang anyo aram misalnya talue ko di puyuh jantan ko sabok talua tu kan berdua punya tu. Adik punya jantan kolai sabah, nyo tolong semaram. Sambil maram nyo imbo jo bini nyo ko. Ibu wak mendengar pak puyuh membo bini ko.
Itu sejam malam. Lai pulang bininya. Lai. Indah. Sampai talua menatih. La menatih talua la warajanya tabang batanyonya. Pak, awak caliak buruang balam ado mama pak. Awak mama awak. Kecik pak puyuk. Kau itulah nak. Amang hilang nak tentu rimbu. Mati nak tentu kubu. Kama kapa cari nak. Nak ibu-ibu mendengar atuk pak puyuk tu. Ya kan? Bau raya ia matonya. Bu. Kama induk puyuk tadi kaya. Saya tahu. Mencari laki le cele yo kata. Ya kan? Laki lah donya laki je cele. Itu perangai induk puyuk. Abe kola batalu lo jo laki baru tu nyo tinggal lo. Laki le cele. Jadi apa-apa kalau pai ke ladang, basuo dia pak puyuh batino tu, dah biasa lah. Yo gilo laki panjang eh. Ba manando nyo ustaz nyo serupo puyuh jantan nyo batino, bunyinya beda. Kalau puyuh jantan bunyinya nan tadi. Kalau puyuh batino itu saja. Cer. Ya kan? Tapi gila lelaki panjang kan. Jadi ananda semua, janganlah menjadikan rumah tangga ananda seperti burung puyuh. Mudah-mudahan selamat sampai jadi kakek nenek. Amin. Kita ingin anak-anak kita itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Aset untuk kita dua saja. Bukan kekayaan, bukan pangkat dan kedudukan. Aset terbesar kita, amal saleh yang kita lakukan. Serupa malam kini, ibu-ibu apa-apa, bau hujan-hujan kemari. Ini amal saleh. Beliau tadi bercerita kepada saya, Ustaz, bara umur 72, ambola 79. Kata beliau. Ya kan? Jangan sampai kalah awak je orang gaik na laba umur 80 perkara ke surau kok. Aset kedua terbaik anak yang saleh. Untuk mendapatkan anak yang saleh seperti Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tadi, ayah dan ibunya harus satu ide mendidik anak kok. Jangan selisih bertukar saruang, seiring bertukar jalan. Kalau kerajonya nan negatif, ayahnya melarang, ibu melarang pula. Jangan cik melarang, cik menyuruh. Di sayo, sakato, sakacak, sagama. Kalau dapat anak saleh bu, sudah beribu tahun, tulang dan daging kita hancur di dalam kubur, hari kiamat lah mulai. Tapi aset awak di dunia, anak yang saleh, dia pendek saja berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi rumah tangga bahagia itu disebut sukses, anaknya saleh, suami istri banyak pula beramal saleh. Kenapa? Dunia ini hanya jembatan. Ambo dibawa orang mengaji ke Jawa Timur, bu. Mengaji di rumah gadang Bagonjong, orang Minang di Jawa Timur. Mengaji 2 kalinya, tapi ambo kemari painya bawa Raun ke Madura. Jadi dari Jawa Timur tu lawi nan diagih jambatan kapai ke Madura. Bara panjangnya 7 kilo. Tapi ndak ada rest area. Tempat berhenti. Ndak ada musala. Bapoto seorang turun pak. Turun orang di Toto. Bapotonya dekat jambatan Toto kan diparkir tu. Nyotangkok di polisi pak. Jadi jembatan barana kepanjangnya itu hanya tempat menyu barang.
Kampung awak di sebelah sinan. Betapanya indah dunia ini kita lihat dengan mata. Kekayaan yang bertumpuk. Sawah ladang yang banyak. Ameh nan bataye. Iya kan? Padi nan basuke, bareh nan bagantang. Awak sepunyo. Tapi itu hanya jembatan. Dunia ini hanya jembatan. Kampung kita di akhirat. Mencari untuk di akhirat tu awak ndak donan samo dong. Laitakana Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Ya kan, pemuda ganteng yang dulunya candu narkoba kemudian jadi ustaz. Itu ndak lama nyo jadi mubalih loh. Sadang dicintai orang nyo meninggal. Tapi dia mantan preman. Nambah bayo dalam hidup ke mantan ustaz. Dahulunya ustaz lah mati jadi preman. Nah. Jadi hidup di dunia ini sebentar. Hanya jembatan. Jembatan tempat lalu. Manfaatkanlah kita lalu di jembatan itu. Dengan amal-amal saleh. Itulah pertemuan kita malam ini. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.